Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian ya, yaitu penyelesaian pada pintu ganda atau pintu gandeng ini. Jadi menjadi seperti ini ya. Nah, kita gabung semuanya ya. Kita gabung semuanya, kemudian kita berdirikan seperti ini ya. Nah, kita berdirikan seperti ini. Oke, kita gabung pintu sebelah kanan dan sebelah kiri dan kusen ya. Seperti itu, dan kemudian kita berdirikan. Oke teman-teman, perhatikan ya. Ingat ya. Sebelumnya saya kasih tahu, saya ingatkan lagi. Pandangan AutoCAD kita, view-nya berada pada view SE isometrik ya. Itu pertama. Kedua, sumbu XYZ-nya ya. Sumbu XYZ-nya saat ini berada pada UCS World atau sumbu bola dunia atau sumbu normal ya. Dan visual style kita saat ini berada pada visual style 2D wireframe. Itu 3 informasi yang teman-teman harus ketahui ya. Oke, sekarang saya besarkan wilayah sini. Oke teman-teman, perhatikan. Ini adalah bingkai sebelah pintu sebelah kanan. Dan ini bagian dalam pintu sebelah kanan ya. Ini bingkai pintu sebelah kanan dan ini adalah bagian dalam pintu sebelah kanan. Ini adalah bingkai pintu sebelah kiri dan ini adalah bagian dalam pintu sebelah kiri. Oke. Jadi pada visual style kalau saya klik bola biru seperti itu ya. Bingkai sebelah kanan, bagian dalam pintu sebelah kanan. Bingkai pintu sebelah kiri, bagian dalam pintu sebelah kiri. Oke, paham ya? Saya kembali ke visual style 2D wireframe. Teman-teman, saya akan memindahkan bingkai ini ke dalam saya akan memove bingkai ini ke bagian dalam pintu ini ya. Menggunakan move pada tab modify. Move ya. Modify, move. Oke. Acuannya perhatikan. Acuannya adalah pojok ya. Perhatikan pada bagian dalam pintu pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas pada garis vertikal. Jadi kalau saya besarkan pada pojok sebelah kanan atas itu kalau dibesarkan ya. Nah, itu ada garis vertikal seperti itu ya. Nah, itu acuannya. Dan pada bingkai pintu ya, pojok kanan atas juga, tapi kotak bingkai bagian dalam ya, garis vertikal bagian dalam. Jadi pojok sebelah kanan bingkai pintu itu ada 2 garis vertikal ya. Sebelah luar dan sebelah dalam. Jadi acuannya adalah yang sebelah dalam ya, garis vertikal sebelah dalam. Oke, perhatikan. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Paham ya? Nah, ini move bebas, jadi ortonya saya matikan ya. Move bebas, ortonya saya matikan. Kemudian saya klik bingkai sebelah kanan atau saya blok seperti ini. Blok hijau dari kanan ke kiri. Bingkai sebelah kanan saja, tidak boleh kena yang lain ya. Kemudian saya klik modify di atas. Saya klik move. Kemudian saya pergi ke pojok kanan atas. Ya, garis vertikal yang kecil itu yang bagian dalam saya sentuh. Ya, ada lambang segitiga midpoint, saya klik di situ. Saya tarik ke pojok kanan atas bagian dalam pintu. Ya, saya pergi ke pojok kanan atas bagian dalam pintu. Sebelah kanan, saya sentuh garis vertikalnya. Cari lambang segitiga midpoint sama ya, klik di situ. Nah, itu dia ya. Jadi sama-sama segitiga ya, sama-sama midpoint. Pada visual style kalau saya klik bola biru hasilnya seperti ini. Oke. Mereka sudah menjadi satu kesatuan saat ini ya. Namun mereka ini masih terpisah ya. Coba perhatikan pada visual style saya kembali ke 2D wireframe ya. Mereka ini memang sudah kelihatan bersatu, tapi objeknya masih terpisah ya. Bingkainya sendiri, bagian dalam pintu sendiri ya.
Jadi mereka masih belum menyatu ya. Nah, meskipun kita sudah kumpulkan, tapi mereka belum menyatu. Jadi untuk menyatukannya itu menggunakan union ya. Union pada tab modeling. Untuk menyatukan objek 3 dimensi menjadi satu objek ya. Nah, union untuk menyatukan objek 3 dimensi. Caranya klik ikon union pada tab modeling. Kemudian klik atau blok beberapa objek 3 dimensi yang akan disatukan. Yaitu bingkai dan bagian dalam pintu yang sudah kita kumpulkan tadi ya. Nah, itu kita union dia. Kita apa? Kita blok atau kita klik. Lalu enter satu kali. Selesai. Ya. Union hanya untuk menyatukan sesama objek 3 dimensi ya. Nah, teman-teman perhatikan pada bingkai pintu dan bagian dalam pintu yang sudah kita satukan ini ya, namun masih terpisah ya. Mereka masih belum menyatu, belum menjadi satu objek ya, masih ada dua objek ceritanya. Nah, kita jadikan mereka satu objek ya. Caranya pada tab modeling, klik union. Pada tab modeling, klik union yang ini. Kemudian klik atau blok hijau seperti ini, perhatikan. Ya, blok hijau cukup segini aja, ya. Dari kanan ke kiri seperti ini. Ya, maka dia telah memblok bingkai ya dan bagian dalam pintu. Ingat, tidak boleh kena objek lain ya. Tidak boleh kena objek kotak di sebelahnya ya atau di tempat lain. Cukup satu pintu ini aja ya. Setelah diblok objeknya, enter satu kali. Selesai. Saat ini mereka telah menjadi satu objek ya. Mereka telah menjadi satu objek. Selanjutnya, saya akan mengemove bingkai ini ke bagian dalam yang sebelah kiri. Oke, acuannya sama ya. Saya membuat acuan lain ya, supaya kita lebih kaya akan banyak pemahaman ya. Acuan saya sekarang adalah bagian dalam pojok sebelah kiri bawah ya. Bagian dalam pojok sebelah kiri bawah, garis vertikal ya, yang ini. Ya, daripada bingkai nanti di move ke acuannya pojok sebelah dalam, pojok saja ya, tidak ada sebelah dalam. Ini pojok saja ya. Pojok saja garis vertikal ya. Pojok saja garis vertikal sebelah kiri daripada bagian dalam pintu. Tetap menggunakan move pada tab modeling, pada tab modify ya. Menggunakan move pada tab modify. Blok ya, atau klik bingkai ini. Kemudian klik modify di atas. Kemudian klik move. Kemudian pergi ke pojok kiri ini ya. Di sini ada dua garis vertikal, garis bagian dalam dan garis bagian luar. Yang kita klik garis bagian dalam, vertikal bagian dalam disentuh, cari lambang segitiga, klik lambang segitiganya. Ya. Kemudian pergi ke bagian dalam pintu yang di atas. Pada pojok sebelah kiri juga ya, pojok sebelah kiri juga. Ya, besarin pojok sebelah kiri itu ya. Nah, itu ada garis vertikal, disentuh garis vertikalnya, cari lambang segitiga, klik di lambang segitiga. Nah, ini ya, pintu sebelah kanan. Nah, oke. Pada visual style, kalau saya klik bola biru, nah dia sudah seperti ini. Namun mereka masih belum menyatu ya. Nah, objeknya masih belum menyatu ya. Perhatikan bingkai-bingkai sendiri ya. Nah, bagian dalam sendiri. Nah, kita satukan mereka menjadi satu kesatuan ya, menggunakan union pada tab modeling. Oke. Union untuk menyatukan objek 3 dimensi. Caranya klik ikon union pada tab modeling. Klik atau blok beberapa objek 3 dimensi yang akan disatukan, yaitu bingkai dan bagian dalam pintu sebelah kiri saja. Lalu enter satu kali, selesai. Ya. Union hanya untuk menyatukan objek sesama objek 3 dimensi. Perhatikan pada tab modeling, saya klik ikon union. Ini dia, union. Kemudian saya klik dari dalam bagian pintu ya. Dari dalam pintu sebelah kiri seperti ini. Tarik ke
arah kiri seperti ini ya. Nah, klik di situ. Nah, klik dari dalam bagian pintu. Dari dalam pintu seperti ini, sebelah kiri, tarik ke arah kanan, ke arah kiri, maka itu disebut blok hijau ya. Dari kanan ke kiri, klik di situ ya, seperti itu. Lalu enter satu kali. Nah, selesai. Sekarang mereka telah menjadi satu objek ya. Jadi pintu sebelah kanan satu objek, pintu sebelah kiri satu objek. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya pintu sebelah kanan saya akan letakkan pada sisi kusen sebelah kanan. Pintu sebelah kiri saya akan letakkan ke sisi kusen sebelah kiri. Oke. Nah, mungkin acuannya adalah garis bagian bawah kusen ya. Mungkin acuannya adalah garis bagian bawah kusen. Yaitu untuk kusen sebelah kanan, garis acuannya adalah garis vertikal sebelah dalam ya. Yaitu sebelah kiri, sebelah dalam ya. Nah, sedangkan pada kusen sebelah kiri, garis acuannya adalah garis vertikal sebelah dalam ini ya. Atau sebelah kanan seperti itu ya. Paham? Oke, kita start dari pintu sebelah kanan ya. Karena garis acuannya adalah garis kusen sebelah kanan sebelah dalam, bagian bawah ya. Bagian dalam, vertikal bagian dalam, bagian bawah. Maka acuan saya adalah garis kotak terluar, ini dia. Garis vertikal terluar daripada pintu. Menggunakan move ya pada tab modify. Ya, move pada tab modify. Blok seperti ini ya, pintu sebelah kanan saja. Dari kanan ke kiri seperti ini, cukup berhenti di tengah-tengah pintu lalu klik. Nah, dari sini sampai ke tengah-tengah pintu klik ya, blok biru, blok hijau ya. Setelah di blok pintu sebelah kanan ya, kemudian klik modify di atas ya. Klik modify di atas lalu klik move. Klik move. Kemudian pergi ke pojok sebelah luar ini ya, bagian bawah ini. Ya. Nah, pojok sebelah luar bagian bawah ini ya, pada garis vertikal pojok paling luar ya. Ada lambang segitiga midpoint, klik di situ. Nah, ini kemudian pada garis vertikal bagian bawah kusen, ya, sentuh garis vertikal bagian dalam, ya. Nah, sentuh garisnya, cari lambang segitiga, klik di situ, lambang segitiga. Nah, maka dia sudah pindah di situ, ya. Kalau visual style, saya klik bola biru, seperti itu hasilnya, ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Selanjutnya saya akan memindahkan pintu sebelah kanan, sebelah kiri ya. Acuannya adalah garis kusen bagian sini ya. Garis kusen bawah bagian dalam sebelah sini vertikal. Nah, itu berarti saya akan mengklik garis bagian bawah yang ini ya. Garis pojok sebelah kiri terluar daripada pintu, garis vertikalnya. Menggunakan move pada tab modify ya. Oke. Blok pintunya dari kanan ke kiri seperti ini. Ya. Kemudian klik modify di atas, kemudian klik move. Kemudian pergi ke pojok sebelah kiri ya. Nah, pada garis terluar itu ya. Cari garis terluar vertikal pojok ya. Sentuh dan cari lambang segitiga, klik di situ. Kemudian pergi ke kusen pintu bagian bawah ya. Kusen pintu bagian bawah ya. Sentuh. Ya, sentuh garis kusen bagian dalam yang vertikal. Ya, cari lambang segitiga. Nah, itu dia. Lalu klik di situ. Selesai ya. Nah, itu dia hasilnya. Pada visual style kalau saya klik bola biru, seperti itu hasilnya teman-teman ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Sebenarnya saya bisa juga sekaligus mengcopy, memove kedua-duanya ya teman-teman ya. Coba saya klik undo di atas beberapa kali. Saya kembalikan lagi mereka ke asal ya. Nah, coba
sampai dia kembali. Nah, sekarang kedua pintu ini berada di atas ya. Saya bisa memindahkan keduanya sekaligus. Kenapa? Karena mereka sudah terukur ya. Mereka ini sudah seukuran. Seperti itu ya. Ya tinggal contohnya, anggaplah acuannya pojok sebelah kanan ya. Pojok sebelah kanan atas, pintu sebelah kanan. Pojok sebelah kanan atas, pintu sebelah kanan pada garis vertikal ini yang acuan poinnya. Yang akan di move ke pojok sebelah kanan daripada kusen. Pojok sebelah kanan daripada kusen pada garis vertikal bagian dalam. Ini garis vertikalnya ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang bagian dalam ini ya pada garis segitiga midpoint ya, garis vertikal. Menggunakan move sama ya pada tab modify, tapi yang di move kedua pintu sekaligus. Jadi langsung blok aja pintu ini kedua-duanya seperti ini ya, dari kanan ke kiri seperti ini. Blok biru ya, blok hijau ya, di blok kedua pintunya. Klik modify di atas ya, klik move, kemudian pergi ke pojok sebelah kanan atas, pintu sebelah kanan garis pojok terluar vertikal ini ya, yang kecil ini. Sentuh dan cari lambang segitiga, klik di situ midpoint ya. Nah, jadi kedua pintu langsung saya move bersamaan. Saya pergi ke kusen sebelah kanan ya, yang ini pojok sebelah kanan atas ya, daripada garis vertikal bagian dalam. Saya sentuh garis vertikal bagian dalam, cari lambang segitiga itu ya, lalu saya klik di situ. Nah, saya move kedua-duanya sekaligus seperti itu boleh ya. Visual style kalau saya klik bola biru hasilnya seperti itu. Sama aja ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan pemutaran ya. Ini yang terakhir nih ya. Melakukan pemutaran sampai objeknya bisa berdiri seperti ini. Ya. Objeknya kita berdirikan ya, seperti ini berdirinya. Oke. Oke teman-teman ya. Perhatikan baik-baik ya. Untuk memutarnya kita menggunakan pada tab modify menggunakan rotate. Untuk memutar pintu ini semuanya ya, pintu dan kusen saya blok sekaligus seperti itu. Pintu dan kusen saya blok sekaligus, kemudian saya putar. Saya berdirikan. Ya. Jadi sebelum saya berdirikan, saya harus merubah dulu arah sumbunya. Sebelum saya berdirikan, saya harus merubah dulu arah sumbu. Ya, saat ini sumbu ini ya UCS. Kalau bicara tentang sumbu, kita bicara tentang UCS ya. Nah, saat ini kan sumbu kita berada pada UCS world ya. Saat ini sumbu kita berada UCS world atau normal. Nah, sekarang saya akan putar sumbu Z ke arah X. Saya akan rubah sumbu Z ke arah X. Menggunakan pada UCS ini ya, saya menggunakan icon Z axis vector ya. Z axis vector. Tapi sebelum saya merubahnya, untuk merubah arah sumbu, orto wajib hidup ya. Untuk merubah arah sumbu, orto wajib hidup. Setelah orto hidup, untuk garis tegak lurus, pada UCS, klik Z axis vector. Pada UCS, klik Z axis vector. Kemudian, klik searah X ya, yaitu dari sini, klik, tarik ke sini, perhatikan garis itu. Lalu klik di sini. Nah, maka Z-nya berubah arah seperti itu. Jadi klik pastikan ortonya hidup dulu, ini wajib ya. Setelah orto hidup untuk garis tegak lurus, pada UCS klik Z axis vector. Kemudian klik di sini, tarik seperti ini, klik di sini. Maka Z-nya menempati tempatnya X ya, dan X-nya pindah ke sana dan Y-nya pindah ke atas. Setelah seperti itu baru kita putar ya. Pada tab modify menggunakan rotate. Oke. Nah, ini dia, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau arrow enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan yaitu ke atas ya. Klik pada posisi yang diinginkan yaitu di atas. Aktifkan orto untuk
rotate tegak lurus. Nah, itu dia. Ortonya wajib hidup. Ortonya tetap wajib hidup ya untuk putar. Setelah orto hidup, ya, blok, pintu, dan kusen ini. Blok, kusen, dan pintu ini. Blok hijau ya. Dari kanan ke kiri seperti ini. Perhatikan ya. Nah, setelah objeknya terblok, klik modify di atas. Ya, kemudian klik rotate. Oke. Kemudian klik di pojok kusen. Ya, klik di pojok kusen sebelah kanan ataupun sebelah kiri boleh ya. Contohnya pojok kusen sebelah kanan. Saya klik di sini ya. Nah, seperti itu. Tarik ke atas. Tarik ke atas, klik di atas. Ah, itu dia telah berdiri. Ya. Setelah dia berdiri seperti ini, sumbunya kita kembalikan ke normal ya. Setelah dia kita putar, sumbunya kita kembalikan ke normal. UCS kembali ke UCS World. UCS kembali ke UCS World. Legambal globe bola dunia. Maka sumbu Z-nya kembali normal sekarang ya. Oke, kalau visual style saya klik bola biru. Visual style saya klik bola biru, hasilnya seperti ini. Oke, pintu ganda 3 dimensi telah selesai. Demikian teman-teman ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Demikian, klik save di atas ya teman-teman ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian, assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera.